Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Lanjut video kemarin ya, part 2 dalam menghadapi atau mengatasi mesin jahit yang hasil jahitannya tidak bisa lebar maksimal ya, walaupun stick pengatur langkahnya udah maksimal ke bawah ya, seperti ini. Nah, udah maksimal ke bawah tapi posisi jahitannya masih kurang bisa lebar gitu kan. Nah, untuk video pertamanya saya ketaro nih di bagian atas linknya, tinggal kalian klik. Untuk mengatasi mesin jahit yang hasil jahitannya kurang lebar maksimal, kalian bisa cek di bagian belakang sini ya. Saya putar mesinnya. Nah, ini dia. Bagian sini kalian bisa buka. Bisa buka seperti ini. Nah, di bagian sini bisa kalian cek ya. Kalau diputar-putar di sini kan ada baut ya. Saya tunjuk pakai obeng biar lebih spesifik ke bautnya. Nah, ini bautnya untuk ngatur ya. Patokannya baut sini. Kan ini baut ini adalah pengatur tongkat ya, tongkat ke gigi lah jarumnya, masuknya ke pergerakan gigi nanti ya. Jadi baut ini aturannya harus sejajar dengan, nah ini nih, jadi coba lihat kalau dia ke atas, nah ini cekungannya ke atas, dia melengkung ke atas, nah si baut juga harus posisi atas. Jadi kalau baut ini posisi ke arah sini, ke arah depan kita ya, nah ini cekungan ini juga harus ke arah kita. Nah, kalian lihat seksama ya. Nah, seperti ini udah benar. Kalau posisi mesin kalian tidak seperti ini, posisinya berarti salah. Nah, ini bisa dilonggarkan, baut sini bisa dilonggarkan. Nah, ini bisa dilonggarkan bautnya. Ini bisa digeser loh. Ini bisa terus rodanya diputar. Nah, kan? Nah, seperti ini. Posisikan sejajarkan dengan baut. Nah, seperti ini. Nah, bagian sini sejajarkan dengan baut. Sejajarkan dengan baut. Nah, kalau kira-kira udah sejajar cekungannya, kalian kencangkan bautnya. Set. Nah, seperti itu. Nah, ya kan? Nah, seperti itu teman-teman untuk bagian yang paling vital dan emang bukan sering ya, kadang terjadi di sini walaupun ya tidak sesering di bagian yang stick tadi. Kalau bagian semua stick udah, bagian belakang tadi yang saya bahas juga udah, tapi mesin masih kurang maksimal ya di jarak langkahnya yang paling lebar. Kalian tes ya seperti ini. Ini pakai kain, turunkan sepatunya. Terus kainnya kalian tarik ya. Pada posisi sepatu ke bawah yang ngejepit. Nah, ini kalau kainnya maju misalnya. Kainnya maju berarti ada kesalahan atau ada gap ya. Ada gap atau jarak antara sepatu dengan gigi. Kalau bagian atasnya menggunakan seperti ini. Nah, ini bisa ditekan maksimal seperti ini. Nah, seperti ini. Ini salah satu cara untuk bagian sepatu supaya lebih menekan ke kain. Kalau mesinnya jenis yang kayak gini, ada dua jenis untuk mesin hitam ini. Kalau yang pakai baut sini, kalian putar aja ke arah kanan ya, searah jarum jam supaya lebih nekan lah. Nah, kalau yang model gini ya, yang bagian atas sepatunya, yang sepatu maksudnya. Ini kalau udah ditekan ke bawah, tapi hasil kainnya itu pas ditarik ini masih melorot ya, masih melorot. Kalian bisa cek di bagian gigi ya. Gigi teratas, kalian bisa putar-putar lah mesinnya. Nanti kalau posisi giginya paling atas, ini harus muncul ya, harus muncul segini lah, segini patokannya, jadi sekitar 1 mili kali ya, 1 mili. Jadi kalau terlalu sejajar dengan needle pad ya kurang bisa ngigigit ke kain. Nanti kalau giginya masih udah seperti ini misal gigi, tapi masih kain belum masih longgar ya, kain itu masih kalau ditarik itu masih lepas, berarti sepatu yang kurang turun gitu aja ya. Nah, sekarang kalau misalnya giginya udah seperti ini, proporsi ukurannya, posisinya maksudnya udah di atas, kalau posisi gigi teratas muncul seperti ini, tapi kain masih melorot kalau ditarik. Nah, kita turunkan sepatunya. Kalian bisa buka dulu bagian tutup belakang ya, atau blok belakang sini. Ini biasanya pakai turunkan dulu kuasnya ke bawah. Pakai baut yang bisa diputar tangan ataupun bisa pakai tang atau yang pakai obeng seperti ini, tergantung jenis mesin. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada baut bagian tiang sepatu, kalian longgarkan tiang sepatu seperti ini, longgarkan
maksimal aja supaya longgar ya, jangan dicopot. Terus supaya gigi tidak mengganjal ke sepatu, kalian turunkan tiang jarum ya, tiang jarum sampai ke bawah, nah itu otomatis gigi juga akan turun seperti itu. Nah di posisi ini kalian tekan ke bawah sepatunya, tekan, ataupun kalau misalnya keras ini bisa di getok ya, seperti ini, bagian sini aja getok. Kalaupun misalnya mesinnya kan jarang dipakai terus banyak karat, biasanya tertahan gitu, misal kalian getok pakai palu dan obeng misalnya seperti itu. Pokoknya pastikan bahwa gigi itu benar-benar dempetan ke needle plate ya. Nah setelah itu angkat. Nah setelah itu angkat itunya apa, tiang sepatunya ke atas seperti ini. Setelah itu ntar saya buka dulu bagian apa, lakban. Kemarin bekas tutorial cara mengatasi mesin jahit tidak loncatan ya kemarin, saya lupa belum dibuka. Sekarang sepatunya udah diangkat ke atas ya. Sekarang kita ukur ketinggian sepatu, jangan sampai mentok ke pangkal jarum ya. Posisikan jarum paling bawah seperti ini. Nah, paling bawah. Nah itu kalau mentok kalian turunkan tiang jarumnya, tiang sepatunya terus ke bawah ya. Yang penting tidak mentok aja ke, saya geser dulu. Yang penting tidak mentok ke sepatu, ke jarum ya, ke pangkal jarum. Kita turunkan lagi. Nah sekarang udah nggak mentok ya. Yang penting jangan kena, jangan mentok aja ya bagian pangkal jarum ke sepatu kalau posisi sepatunya diangkat seperti ini. Lalu selanjutnya ini sepatu masih di atas ya, masih di atas. Kita atur posisi jarum dengan sepatu, jangan sampai menggigit seperti itu ataupun kena ke bagian sisi sebelah kiri. Kita paskan ke tengah seperti ini. Nah seperti ini, harus benar-benar pas tengah-tengah ya, harus benar-benar pas tengah-tengah. Kita coba turunkan. Nah, nggak mentok, terus udah pos lurus tengah. Lalu selanjutnya kencangkan baut di tiang sepatunya seperti ini sampai benar-benar kencang. Ini langkah terakhir. Nah baru bisa kalian tuas untuk tiang sepatunya diturunkan seperti itu. Step by stepnya untuk tiang sepatu tinggal kalian pasang di bagian tutup belakangnya seperti ini. Kencangkan ini supaya lebih kencang maksimal ya, itu posisi stick harus di bawah untuk tiang sepatunya. Ini kalau di atas itu mengganjal. Nah, turunkan dulu, kencangkan, lalu sekarang kalian bisa bebas untuk menaik turunkan sticknya. Misalnya permasalahan justru dari gigi ya, gigi di bagian mesin jahitnya. Ini kalau patokannya gini, kalau jarum bagian atas gigi itu muncul, itu aja. Kalau posisi jarum di atas seperti ini, nah itu gigi itu muncul. Nah kalau posisi jarum di atas terus gigi itu sejajar dengan needle pad, berarti si gigi itu kurang naik ke atas ya, kurang maksimal naik. Nah itu bisa terjadi tadi yang prakteknya bahwa kainnya itu lepas kalau di posisi sepatu turunkan, itu kainnya lepas kalau ditarik, itu kurang menggigit lah. Nah kalau gigi yang justru kurang naik, solusinya langsung ini ada bautnya, baut. Walaupun jenis untuk menaikkan gigi itu ada dua jenis ya, bagian sininya ada yang tidak ada ininya, cuman sama pakai bautnya, bautnya bagian dalam biasanya. Lihat aja nanti kalian bisa cek, ada dua jenis mesin. Di mesin hitam ini yang sistem menaikkan giginya tuh variatif ya, ada yang kayak gini yang pakai tuas ke atas, ada yang cuman gini doang. Nah bagian sininya ada baut biasanya di dalam ya, kalian bisa longgarkan baut sini. Nah, pakai obeng minus ya, kalian longgarkan seperti itu. Nah selanjutnya tinggal kalian dorong, nah, gitu. Tapi jangan sampai mentok ya, jangan sampai mentok, nanti si giginya tuh kena ke needle pad dan mesinnya jadi seret. Jadi kalian dorong terus lihat giginya udah muncul ke atas, tapi jangan maksimal benar-benar kena ya, jangan sampai mentok, itu nanti mesinnya jadi seret karena giginya itu gesekan ke needle pad. Sedikit aja dorong. Nah setelah kelihatan, nanti kalian cek bagian giginya muncul, kalian kencangkan lagi ya, sambil tahan ini ya, tahan pangkalnya.
kencangkan bautnya pakai obeng minus. Nah, tahan sambil kencangkan seperti itu. Nah, di sini kalian cek giginya udah muncul ke permukaan needle thread, berarti udah benar ya solusi untuk masalah gigi terlalu turun sehingga hasil jahitannya tidak bisa lebar maksimal. Nah, itu dia teman-teman untuk tutorial cara mengatasi mesin jahit yang hasil jahitannya tidak bisa lebar maksimal selain daripada stick yang telah kemarin saya bahas. Nah, video yang barusan ini adalah video kelanjutannya supaya lebih lengkap ya. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.